Tentunya SPKS itu salah satu asosiasi petani sawit. Memang sejak dulu kita menginginkan BPDPKS itu berpihak kepada petani. Kenapa? Tadi ini kita sudah bahas soal pungutan misalnya. Pungutan itu kenapa kita ributkan misalnya? Karena secara langsung Pak Eka, pimpinan Ombudsman, itu berpengaruh besar terhadap turunnya harga TBS. Oke. Sekarang itu pantauan kami di kemarin misalnya, harga TBS petani swadaya itu masih di bawah 1.000 di beberapa daerah ya. Di Kalimantan misalnya, di Skadau itu masih di bawah 1.000. Tapi memang ada juga yang harga-harga petani sawit itu misalnya yang kemitraan itu memang sudah untuk penetapan itu 2.500 ya. Tapi yang petani-petani swadaya mungkin ini saya kira salah satu menjadi PR dari Kementan juga. Kita harus dorong sama-sama terkait dengan kemitraan. Dan tadi juga terkait dengan BPDPKS ini kan tidak hanya terkait dengan PSR, Pak. Saya kira ini tindakan korektif tadi terkait dengan alokasi dana itu. Tadi Ibu Musdalifah itu menyinggung soal sawit berkelanjutan. Kita sudah punya RAN sawit nasional misalnya 2020-2025 ya. 24. Di dalam RAN itu sangat bagus sekali sebenarnya. Pemutahiran data soal petani sawit melalui pemetaan, melalui SPDB, kemudian ISPO misalnya, kelembagaan misalnya. Yang kurang misalnya kelembagaan. Yang menjadi fokus BPDPKS misalnya soal percepatan PSR itu kebanyakan adalah petani-petani plasma, Pak, kemitraan. Silakan dicek misalnya, kalau misalnya BPDPKS saat ini mengklaim bahwa ada petani swadaya, lokasinya misalnya di mana? Yang itu murni kemitraan swadaya misalnya. Karena kenapa misalnya tidak masuk petani-petani swadaya untuk PSR ini? Karena kebanyakan mereka itu tidak punya kelembagaan, Pak. Dan akibatnya tadi itu tidak bisa masuk di PSR, kemudian juga menjual sawitnya itu melalui pihak ketiga, tengkulak, RAM, dan sebagainya. Dan itu kalau dari sisi penjualan misalnya mereka ada loss income sekitar 30% dari harga sawit yang sekarang misalnya, yang penetapan tadi. Nah ini harus menjadi perhatian juga. Saya kira pesan kami dari SPKS itu, Pak Pimpinan Ombudsman, ini perlu dilihat juga. BPDPKS ini bukan lembaga yang kemudian dibentuk itu lembaga pengusaha misalnya. BPDPKS ini bukan untuk kepentingan Bedisel tadi. Tapi ini harus diperbaiki. Ini sejalan dengan pesan Pak Jokowi waktu membuka ekspor ya. Bahwa kita akan perbaiki, pesannya itu salah satunya memperbaiki peraturan di dalam BPDPKS itu. Saya kira apa yang dilakukan Ombudsman saat ini menjadi salah satu kita sambut baik karena ini akan menjadi pintu masuk. Dan pesan kami juga bahwa asosiasi petani sawit itu kan banyak, tidak hanya melibatkan satu asosiasi saja. Jadi BPDPKS itu jangan juga menutup mata hanya melibatkan beberapa asosiasi saja. Rangkul beberapa asosiasi. Silakan cek misalnya kami di SPKS itu apa yang dikerjakan misalnya. Itu saya kira ini ini perlu dirangkul supaya dalam penyusunan kebijakan di BPDPKS itu juga sejalan dengan suara-suara di tingkat bawah. Itu mungkin, Pak. Baik.